Kemarin saya habis medical check up. Saya memang punya sakit gula, Dok. Tapi saya kaget. Kok tahu-tahu kreatinin saya naik ya, Dok, sampai 1,7. Padahal normalnya di bawah 1,3. Terus ada keterangan EGFR 49. Itu maksudnya gimana ya, Dok? Baik Pak, coba saya periksa fisiknya dulu, lalu saya lihat juga hasil medical check-up lengkapnya ya. A few moments later. Dari hasil pemeriksaan fisik sih saat ini masih bagus semua ya Pak. Bapak juga nggak ada keluhan. Cuma memang dari hasil medical check-up-nya, kreatinin Bapak naik dan GFR-nya turun. Gula darah Bapak juga masih belum bagus. Di urinnya juga ada protein positif dan hasil USG perut sudah ada gambaran bahwa kedua ginjalnya ini sudah ada proses gangguan yang kronik. Dari hasil tersebut di atas, sepertinya Bapak memang sudah ada penyakit ginjal kronik dan kemungkinan penyebabnya adalah kondisi diabetes yang Bapak miliki. Waduh, penyakit ginjal kronik, Dok. Itu maksudnya gimana? Saya harus cuci darah gitu. Tenang dulu Pak, penyakit ginjal kronik dibagi dalam 5 tahapan dari stadium 1 sampai stadium 5. Kalau dari penghitungan IGFR Bapak saat ini, kesannya ada di stadium 3A. Nah, kalau yang harus mulai dipersiapkan cuci darah itu biasanya yang stadium 4 akhir atau yang sudah stadium 5. Tolong bantu turunin kadar kreatinin saya, Dok. Saya nggak mau sampai cuci darah. Gini Pak, kreatinin masih bisa membaik kalau sakit ginjalnya akut. Kalau sakit ginjalnya sifatnya kronik seperti Bapak, itu biasanya kerusakannya sudah permanen. Jadi yang bisa dilakukan adalah menjaga supaya jangan makin progresif penyakit ginjal kroniknya dan juga mencegah supaya jangan sampai muncul komplikasi akibat penyakit ginjal kroniknya. Hah? Jadi nggak bisa balik normal lagi ya, Dok? Gimana caranya saya jaga fungsi ginjal saya, Dok? Nomor satu tentunya adalah menjaga pola hidup sehat. Jangan merokok, tetap olahraga, kalau bisa intensitasnya minimal 150 menit per minggu sesuai dengan toleransi fisik Bapak. Dan untuk makanan, dietnya itu ya harus ngurangin garam sama jangan terlalu tinggi protein alias diet rendah protein. Yang kedua tentunya adalah mengontrol nih ya penyakit-penyakit kronik lain yang berisiko mengakibatkan perburukan fungsi ginjal seperti hipertensi, diabetesnya Bapak, atau misalnya pasien autoimun, atau yang kegemukan, sama yang punya sakit jantung. Yang ketiga, Bapak harus hati-hati dalam mengkonsumsi obat atau zat-zat. Itu harus dipastikan tidak ada resiko efek samping ke ginjal. Nah, yang terakhir nih tentunya adalah bantuan obat-obatan yang kalau dari penelitian itu bila dikonsumsi jangka panjang punya efek baik ke ginjal dan mencegah progresivitas dari penyakit ginjal kronik. Nah, di golongan obatnya ada beberapa. Yang pertama itu golongan S inhibitor dan sekarang ada yang baru golongan SGLT2 inhibitor. Tentu mengenai obat ini juga perlu konsultasi dan pertimbangan dari dokternya ya Pak ya. Makanya ini penting untuk Bapak kontrol rutin. Duh, ribet juga ya, Dok. Kalau saya diemin aja gimana, Dok? Yang penting saya cukup minum aja gitu. Toh kan sekarang belum perlu cuci darah. Keluhan juga nggak ada. Kalau tidak dikontrol dengan baik, nanti penyakit ginjal kronik bisa banyak komplikasinya Pak dan bakal naik stadiumnya. Nanti kalau udah sampai stadium 5, apalagi kalau urin sudah berkurang, nanti akan racun-racun di darah tuh menumpuk dan nanti bisa bikin Bapak mual muntah, kulitnya berubah, gatel-gatel. Bahkan bisa sampai parah menimbulkan gangguan kesadaran yang sangat berbahaya kalau nggak segera cuci darah. Inilah yang dinamakan sindrom uremia. Alah, Dok, jangan nakut-nakutin lah. Berarti intinya kalau udah penyakit ginjal kronik, risikonya cuma racun numpuk di badan karena ginjalnya udah nggak bagus buang racun kan? Gampang itu, saya tinggal berendam di bak tateng juga beres. Kirain dokter ada obat atau alat yang lebih canggih. Ternyata masih primitif. Bak tateng? Apaan tuh? Apa tinggalan update yang baru ya? Mana bukunya?